yang baru, surat ke-30, surat Ar-Rum, mulai ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita amati dulu surat ke-30 bernama Ar-Rum. Kata Ar-Rum itu terdapat pada akhir ayat 2. Ini surat Ar-Rum, artinya Romawi. Ini luar biasa isinya Al-Quran. Semakin kita dalami, semakin kita pahami, itu semakin kelihatan kemukjizatannya, kehebatannya. Ya, salah satunya ini di surat Ar-Rum ini. Jadi ketika Al-Quran diwahyukan, sejak sebelum Al-Quran diwahyukan, itu penguasa dunia, superpower dunia, itu Romawi dan Persia. Romawi itu mencapai kejayaan berdasarkan agama Nasrani, berdasarkan kitab suci. Sedangkan Persia itu menyembah api, kemusyrikan. Tapi dua kerajaan ini itu sebagai superpower dunia. Lah hebatnya Al-Quran, salah satu kemukjizatan Al-Quran yang disebutkan pada surat Ar-Rum ini. Al-Quran menceritakan, mengisahkan sesuatu yang belum terjadi, tapi pasti terjadi. Makanya semakin kita mendalami, itu kalau kita secara cermat, secara teliti, itu semakin terkagum-kagum. Bidang apapun yang kita mendekatinya, dari perspektif ilmu apapun, itu semakin kita mendalami, itu semakin ditemukan kemukjizatannya Al-Quran. Itu waktu kami ngisi di sini malam ketiga pokok 4 menggantikan Pak Lurah, itu kami sudah mulai sedikit menyampaikan tentang nuzulul Quran terkait dengan kemukjizatan Al-Quran. Cuma karena waktunya hanya 10 menit, masih sangat sedikit. Kemudian dari akad pagi saya jelaskan agak panjang, kira-kira 1,5 jam lebih sedikit, di pesantren Pak Kiai Dr. Sunedi, akad pagi sebelum akad kemarin. Terus akad sore yang lalu kami lanjutkan di Masjid Ali Abdul Wahab, peringatan nuzulul Quran. Tadi malam di Masjid Al-Ifas Kadisumo, yang sampai cukup malam karena mulainya memang sudah malam, tapi tidak sampai pagi selesainya. Biasa kalau dulu itu ngaji itu berangkatnya malam, pulangnya sampai ganti hari, karena lewat tengah malam, karena perjalanannya jauh. Nah, rencana besok malam dilanjutkan di masjid apa namanya, masjid GPKD, bukan yang di utara, Nurul Iman. Ini Ustaz Sumati nggak tahu namanya. Saya lebih tua, kalau nggak hafal ya aja ya. Sudah lebih banyak yang dilupakan. Itu setiap kami memahami, ya, berusaha untuk menjelaskan tentang kehebatan Al-Quran untuk memperingati nuzulul Quran, itu semakin
terasa terungkap kemukjizatannya. Nah, coba salah satunya di surat Al-Rum ini. Ini surat Al-Rum dimulai dengan 3 huruf hijaiyah. Alif, Lam, Mim. Itu menunjukkan yang akan diwahyukan oleh Allah itu pentingnya luar biasa, sangat penting, supaya orang-orang itu memfokuskan perhatiannya. Maka diawali dengan huruf hijaiyah itu, supaya konsentrasi penuh, supaya pikirannya nggak lari ke sana kemari. Nah, model sekarang ya supaya pikirannya itu belum lari nanti belanja yang korteknya diskonnya besar gimana gitu. Itu supaya fokus dulu ke sini. Maka itu salah satu fungsi dari potongan huruf hijaiyah. Berikutnya ini luar biasa pentingnya. Ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Rum, bangsa Romawi Timur, yang ibu kota kerajaannya berpusat di Konstantinopel. Itu dikalahkan oleh Persia. Padahal Persia itu agamanya Majusi, menyembah matahari. Ketika Persia mengalahkan Romawi, itu orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir, itu senangnya bukan main. Dan itu terjadi pada tahun 614-615. Itu Persia menang sebagai superpower, mengalahkan superpower Romawi Timur. Yang kejadian itu menjadikan orang-orang musyrik Mekah itu senangnya luar biasa. Tapi hebatnya di sini Allah berfirman pada ayat 3, fi annal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di negeri yang terdekat mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Itu dalam waktu kapan itu? Fi bid'i sinin, dalam waktu beberapa tahun lagi, antara 3 sampai 9 tahun. Nah, ketika surat ini diwahyukan, itu Romawi belum kalahkan Persia. Tapi dalam waktu beberapa tahun itu pasti dikalahkan. Dan itu betul-betul terjadi. Jadi ini ya salah satu bukti bahwa Al-Quran itu mukjizat, bisa menceritakan, bisa mengisahkan sesuatu yang belum terjadi dan pasti terjadi. Yaitu pada tahun 622 Miladiah, kira-kira 7 tahun setelah Romawi dikalahkan oleh Persia, Persia jadi dikalahkan oleh Romawi. Luar biasa. Makanya orang Islam sekarang, orang beriman kok tidak tekun memahami Quran, itu alangkah menyesalnya besok di akhirat. Karena semua yang dikisahkan dalam Quran yang belum terjadi itu pasti nanti terjadi. Termasuk mengisahkan bagaimana siksaan orang yang tidak beriman, yang imannya nggak bersih ketika sakaratul maut, pasti terjadi. Apa siksaan ketika di alam kubur, terus beruntun itu nanti selama-lamanya di neraka. Makanya itu kalau melihat orang-orang ketika Al-Quran mulai dipahami, kemudian malah meninggalkan,
yang semula rumahnya dekat dengan tempat Al-Quran malah menjauh. Itu betapa menyesalnya besok di akhirat. Al-Quran yang mukjizat luar biasa tapi dihindari. Padahal seluruh yang dipisahkan di dalam Al-Quran itu pasti terjadi. Tadi malam saya sampaikan, biasanya ulama, ilmuwan kalau nulis kitab itu dikata pengantar, dikasih pendahuluan pengantar. Apa? Isi bukunya ini walaupun sudah dibuat semaksimalnya, itu barangkali masih ada kekurangan kesalahan. Itu pengakuan dari penulis. Tapi kalau Al-Quran ini dari awal, baru di awal surat Al-Baqarah Allah sudah menjamin dzalikal kitabu la raiba. Kitab Al-Quran ini sama sekali tidak ada yang perlu diragukan. Semuanya betul. Jadi hebatnya itu Al-Quran mengisahkan, menceritakan sesuatu yang belum terjadi dan pasti terjadi. Ini sebagian dari yang diisahkan Al-Quran yang belum terjadi itu diperjelas oleh Rasulullah. Dua superpower dunia antara Persia dengan Romawi. Romawi berdasar kitab suci Injil Kristen. Persia agamanya Majusi, nyembah matahari. Semua Persia ngalahkan Romawi. Tapi Allah berfirman dalam waktu dekat, beberapa tahun, Fidil Aisini itu Romawi mengalahkan Persia. Dan hebatnya lagi, Rasulullah bersabda, dua superpower dunia ini dikalahkan oleh umat Islam. Persia itu dikalahkan, didakwai menolak karena ini menyembah matahari Majusi, musyrik itu. Akhirnya ditaklukkan oleh Islam. Ibu kota Romawi Timur, Konstantinopel, itu ditaklukkan jauh setelah Rasulullah wafat. Kan ditaklukkan pada tahun 1453 oleh Muhammad Al-Fatih II. Dan usia dia itu masih antara 21-22 tahun. Sudah bisa menaklukkan superpower dunia. Luar biasa. Ini hasil dari pendidikan yang dengan Al-Quran. Ini pribadi tumbuh kembang dicelup dengan celupan Quran. Usia 21 tahun, 22 tahun sudah bisa menaklukkan superpower dunia. Ini kehebatan mukjizat dari Al-Quran ketika diikuti. Makanya kenapa saya sering menyampaikan, ya gimana ya kita ini umat Islam semakin banyak, masjid-masjid semakin besar dan banyak, lembaga-lembaga pendidikan Islam, organisasi Islam semakin banyak besar-besar. Jamaah haji sampai antri-antri puluhan tahun, yang umroh sampai demikian banyaknya setiap saat. Tapi kenapa umat Islam itu seperti tidak memiliki kekurangan sama sekali, seperti rapuh itu? Ini salah satu sebabnya. Ini karena tidak sepenuhnya meyakini Quran sebagai mukjizat. Jadi glamornya itu luar biasa.
Di mana-mana tumbuh kembang organisasi Islam, perguruan tinggi Islam, pesantren-pesantren luar biasa, masjid-masjid tumbuh kembang demikian umat. Umat Islam zaman Rasulullah itu mungkin belum sampai 10.000, sekarang sekitar 2 miliar. Tetapi kenapa tidak memiliki kekuatan sama sekali? Nggak diperhitungkan. Ini salah satu sebabnya tidak meyakini Quran sebagai mukjizat. Jadi sekarang itu masih banyak yang ketika diajak membaca Quran itu ketoknya orang butuh gitu, tidak merasa butuh memahami Quran. Padahal Allah memfardukan innal ladzi farada alaikal Quran larawatu ilama. Saya kadang-kadang kalau ada waktu walaupun sebentar tidak digunakan bersama-sama untuk mengambil Quran, rasanya itu mubazir. Karena hidup ini sangat sebentar. Kesempatan hidup saya di dunia ya sangat sebentar. Maka saya berusaha bagaimana bisa kita bersama-sama. Saya pernah tawarkan juga sama Ustaz Sumadi. Itu kalau setelah tanggal 23 bulan Ramadan ini sampai akhir Ramadan, sepertinya sebagian besar sekolah-sekolah sudah libur, kampus-kampus sudah libur. Walaupun saya masih memberi kuliah sampai tanggal 27. Saya tawarkan, gimana kalau sore hari sekitar 1 jam saja, dari 24 jam gunakan 1 jam saja. Misalnya jam 5 kurang seperempat dimulai sampai jam 6 kurang seperempat. Itu kita gunakan untuk mendalami hal-hal yang sangat penting terkait dengan Quran. Mungkin 1 jam, 1 sore bisa mendalami 1 persoalan. Mungkin kalau 6 sore bisa 6 persoalan. Ya. Tentu ini sangat berharga. Coba kalau bandingkan kalau mengajarkan pengajian akbar itu persiapannya sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Tapi seringkali isinya itu belum betul-betul mendalam. Tetapi itu nanti ya terserah pada Bapak Ibu semua. Saya cuma menawarkan rasa-rasanya kok ini masih bisa dimanfaatkan. Karena biasanya menjelang akhir Ramadan itu ketika THR sudah turun, katanya mulai kemarin THR-nya sudah mulai turun, mulai mencair. Ada yang itu es balok itu katanya mencair, aneh-aneh. Itu biasanya kegiatan-kegiatan di masjid kan cenderung untuk kendor. Ya, masjid-masjid zamannya mengalami kemajuan. Kadang-kadang kemajuannya drastis ya. Zamannya pindah ke mall-mall itu, ke pusat belanja itu kan. Padahal ibaratnya fasta bubul khairah, saat-saat itu justru itu yang paling menentukan. Iya kan? Nah, makanya saya walaupun tidak mudah ngatur waktu, tapi saya berusaha sepenuhnya menawarkan
Barangkali ada di antara kita semua yang merasa penting perlu terketuk hatinya memanfaatkan waktu di dunia yang sangat sebentar ini. Ya belum tentu Ramadan beberapa tahun ke depan kita masih bisa bersama-sama. Karena beberapa di antara kita yang tahun Ramadan tahun 1445 yang lalu bersama, sekarang sudah tidak bisa bersama. Nggih mau boten. Nah itu pentingnya kebersamaan.